Jangan heran ku pakai masker ya. Kok bisa nggak bisa pin ya? Oh sorry. Oke. Oke, selamat pagi. Ini kalau pakai masker ini susah pakai kacamata karena eh, bisa jadi kabur kacamatanya ya. Anda pernah lihat saya pakai pakai masker? Ini saya pakai masker. Tadi pagi pun sudah keluar, udah pakai masker. Lalu kenapa pakai masker ada hubungan dengan topik hari ini? Layanan prima eh, tidak harus mahal, oke? Layanan prima tidak harus mahal. Layanan prima tidak harus mahal, oke. Jadi terima kasih sudah gabung. Ini belum waktunya sudah banyak hadir ya. Jadi terima kasih sekali. Hari ini tanggal 2 Agustus. Sudah masuk ke bulan yang baru. Sebentar lagi akhir tahun. Oke. Jadi hari Minggu tetap jam 9 sampai jam 9.30 atau 35 kita adakan Smart Managing Talk seperti biasa. Namun di awal ini saya sedikit sampaikan dulu saya punya komentar sedikit ya. Jika Bapak Ibu yang ikuti saya punya sesi, walaupun pemain solo, saya harap ada sedikit manfaat bagi Anda semua ya. Jadi kalau Anda mempunyai saran, Anda ingin dengarkan sedikit topik yang tidak terlalu rumit bagi saya, terutama tentang manajemen, tentang interpersonal skills, termasuk hari ini kita bahas service, Anda dipersilakan untuk direct message ya, atau DM ke saya. Anda butuh kabar seperti ini, Anda butuh mendengarkan informasi seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Belajar itu mesti seperti Ibu Golda ini, baru ikut Managing Speaking Voice. Wah, ini dari pakar yang terkenal di Indonesia ya. Jadi sudah banyak belajar. Nanti saya ingin dengarkan sedikit pada saat nanti kita ada sesi tentang communication. Saya ingin dengarkan dari Ibu Golda tentang how to manage our speaking voice. Itu mungkin satu skills yang juga saya perlu tahu sedikit ya. Oke, jadi kembali ke topik hari ini, layanan prima. Layanan prima ya tidak perlu mahal. Banyak orang beranggapan kalau pelayanan itu mau dianggap baik, itu mesti mahal. Sediakan secara fisiknya itu misalnya gedungnya mesti cantik ya, liftnya itu mesti canggih, terus ada akuariumnya, terus ada ada sofa yang empuk dan ada teh kopi yang enak dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah sesuatu yang mahal. Jadi maka hari ini saya mau sharing tentang service. Jadi saya punya experience di penerbangan, walaupun saya nggak terbang di angkasa, namun saya itu adalah di manajemen di bawah. Tetap saya itu dituntut ya untuk concern terhadap service. Maka kalau kerja di penerbangan, kerja di perhotelan, ya kerja di restoran itu service itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi di pembukaan ini walaupun sudah masih sedikit ya, baru ada tujuh teman ya, followers yang ikut saja. Saya mau tanya, kalau Anda pergi ke sebuah restoran atau ke sebuah kantor, Anda berurusan di sana, Anda lihat ada yang layani Anda itu pakai masker. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda tidak nyaman? Atau dalam zaman sekarang ya, dalam keadaan COVID-19 seperti ini, atau Anda merasa lebih tenang karena yang melayani Anda itu pakai masker, dan maskernya juga pakai yang bagus ya. Jadi Anda itu merasa jadi lebih nyaman karena Anda nggak khawatir nanti ada virus yang bisa pindah ke Anda. Jadi ini juga termasuk service. Bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan customer itu dengan nyaman kalau dia lihat Anda aja dia sudah khawatir Anda itu tidak mempunyai masker yang bagus ya. Jadi ini saya jadi pembukaan ini agar Bapak Ibu bisa ngerti layanan prima tidak harus mahal. Berapa ini sebuah masker? Dulu mahal sekali, sekarang mungkin sudah murah, dan yang beli yang bagus yang bisa ini. Karena di ruangan ini nggak ada orang lain, saya sendiri aja.
Dan dengan teman-teman yang ikuti saya punya forum, saya punya Smart Managing Talk juga, kita itu tidak di satu ruangan. Jadi sekarang saya mau buka saya punya masker. Oke, karena kalau pakai masker bicara tanpa ada orang dalam satu ruangan itu mungkin kurang, kacamatanya sudah misti. Oke, nggak apa-apa ya, karena Anda pun sudah lihat saya, ini sudah kebiasaan melihat satu wajah yang sudah tidak asing lagi, jadi it's okay. Nah, jadi kita bicara soal service. Saya pernah coba ya, beberapa hari ini saya mau coba tulis satu artikel. If you cannot compete with price, karena Anda nggak bisa berkompetisi dengan harga, dengan Anda punya saingan. Jadi, you have to think about your service. Anda coba pikirkan Anda punya service, pikirkan Anda punya quality. Jadi quality itu ada quality pelayanan, ada mutu ya. Jadi ada mutu pelayanan, ada mutu produk, ada mutu administrasinya, ada mutu SDM-nya. Jadi mutu itu di sini tuh banyak sekali. Jadi termasuk mutu service. 2-3 hari yang lalu ada seorang peserta training online saya tanya sama saya, Pak, saya nggak bisa bersaing karena kompetitor kita itu harganya jauh di bawah kita punya. Jadi kita ini barangnya mahal. Saya bilang gini, kalau Anda di distribution division, Anda tuh distribute ke toko-toko untuk jual lagi barangnya, you just keep maintain a very good relationship dengan si toko. Jadi kalau hubungan dengan mereka itu baik, mereka akan jual Anda punya produk. Waktu mahal, orang akan tahan sebentar. Mungkin si user itu datang, dia tidak mau barang-barang mahal. Namun bukan berarti kalau mahal itu nggak bisa dijual. Ini saya minta Bapak Ibu sekalian bisa ingat satu hal. Mahal belum tentu tidak bisa dijual. Ya, jadi kalau tadi pagi pun saya ngobrol dengan teman-teman yang jalan pagi, ya Anda beli mobil 2M juga mahal, beli mobil yang 200 juta juga mahal. Jadi mahal itu kan relatif ya. Jadi kalau sudah begitu Anda fokus di service. Ya. Jadi pelanggan yang tetap itu namanya dia tuh hari itu kan kita pernah sempat bahas repeat order atau order taker gitu ya. Service itu membuat orang itu bisa ingat selalu. Mungkin long after they have bought your products, dia sudah lupa. Mereka sudah lupa dengan Anda punya produk, tapi dia masih ingat you punya service. So, di awal ini saya mau sampaikan, service itu harus unik. Okay? Produk itu bisa seragam. Anda mempunyai produk seperti ini, mereka juga punya produk seperti ini, tapi Anda punya service itu unik. Service itu tidak bisa ditiru. Kalau produk gampang ditiru. Jadi ini di awal ini tolong ingat satu hal aja. Ya, sekali lagi saya ulangi, service atau pelayanan atau layanan tidak bisa ditiru dengan 100%. Tapi kalau produk itu bisa. Maka kalau Anda compete dengan orang lain dengan harga itu gampang. Hari ini Anda jual 100, ya nanti lewat 1 jam kemudian orang sudah jual 90. Jadi itu tidak akan selesai di di pricingnya itu ya. Kalau di competition di pricing itu tidak akan habis-habis. Oke, jadi jangan compete dengan harga, tapi compete dengan service. Lalu kalau saya bilang sama klien, compete dengan service, mereka bilang kan mahal. Nah, jadi kalau saya bilang service itu bisa sangat murah, nanti saya akan berikan beberapa contoh kepada Anda, ya, sehingga nanti walaupun setengah jam saja, saya sangat yakin Anda bisa ngerti kenapa service itu tidak perlu mahal. Oke? Jadi pertama-tama saya mau Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda tidak bisa langsung jawab, mungkin bisa saja Anda ketik di komen, menurut Anda, how do you define good service? Atau how do you define good customer service? Good customer service bukan orangnya ya, tapi pelayanan pelanggannya. Bagaimana Anda mendefinisikan? Misalnya kalau Anda mau jawab, menurut saya pelayanan yang bagus itu adalah senyum misalnya ya, orangnya senyum kepada saya, dia menyapa, saya masuk ke tokonya itu dia peduli, itu apakah itu sudah service yang bagus atau bukan? Ya, walaupun tidak bisa langsung Anda kasih komen, coba mungkin bisa saja dalam pikiran Anda coba siap-siap. Menurut saya, bilang gini ya, menurut saya service yang bagus itu adalah seperti ini. Jadi Anda punya definisi. Oke?
Jadi banyak sekali orang kasih definisi untuk service ini. Dia bilang, service yang bagus itu adalah harganya murah. Oke, jadi harga murah itu juga termasuk di service ya. Harga itu termasuk. Jadi nanti kalau ada waktu yang cukup, kalau enggak sesi hari ini, sesi yang lain, kita akan bahas the 12 karakteristik service. Itu apa artinya? Oke, jadi itu nanti kita akan diskusi sama-sama. Nah, jadi saya kira Anda sudah punya ini ya definisi tersendiri. Service yang bagus itu adalah, oh, dia senyum pada saya. Dia ada menyapa saya. Waktu saya mau pulang, dia ada bilang terima kasih, datang lagi. Atau misalnya dia itu tunjukkan suatu kepedulian. Nah, jadi seperti di saya punya iklan, saya tulis, good service doesn't have to be costly atau have to be expensive. Mungkin satu gelas air putih, ya, itu sudah cukup. Mungkin senyum yang sangat natural, tidak dibuat-buat, itu pun sudah namanya service. Ya, jadi ini saya lihat ada siapa yang gabung. Oke. Jadi kalau misalnya service itu banyak macam-macam ya. Bisa saja hanya senyuman. Dia aja, apa kabar Pak? Sudah lama nggak ketemu. Gimana Pak? Kenapa hari ini nggak bawa anak misalnya? Jadi semua itu adalah service, oke? Jadi nanti saya ada berikan contoh yang sangat bagus dan itu murah. Kenapa Anda pilih pergi ke satu bank yang menurut Anda itu Anda sangat suka? Walaupun ada bank lain menawarkan produk yang lebih menarik, tapi Anda nggak mau. Kenapa Anda tetap mau pergi ke sebuah restoran yang mungkin waitress-nya yang sudah Anda kenal? Kalau Anda pergi ke suatu tempat, Anda mau cari orang yang tertentu. Anda tidak mau cari orang-orang lain. Jadi ini semua adalah tentang service. Kalau misalnya ada orang take care of you, dia tuh peduli sama Anda. Di sesi pertama ini saya kasih satu contoh dulu. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, mungkin ada sekitar 30-an tahun ya. Maka saya bilang, service yang bagus, tidak mahal, tapi bisa membuat orang ingat sampai 30-an tahun. Mungkin ke depannya saya masih bisa ingat 10 tahun lagi. Jadi itu namanya service yang prima. Apa ceritanya? Jadi di Jalan Asia ada satu tempat jual sarapan pagi. Saya datang belanja, saya singkat aja ya, gampang ya. Jadi belanja, sarapan, terus mau pulang, datang gerimis. Ya sudah gerimis, sudah mulai hujan gerimis. Jadi yang jual makanan, saya jelas lihat dia tuh tidak ada payung, tidak ada apa-apa di tangannya. Itu dia lagi masak, orang lain punya sarapan. Tapi mulutnya tuh berkata, Pak, sudah gerimis, Pak, ada bawa payung enggak gitu. Tapi dia tidak meminta saya itu untuk menawarkan payung. Tapi dia bilang, Bapak ada bawa payung enggak? Sudah hujan. Service yang sederhana seperti ini, mahal enggak ya? Tidak. Orang bisa ingat berapa tahun? 30 sekian tahun. Oke? Jadi ini namanya apa? Care. Care ini adalah kepedulian. Saya peduli terhadap Anda. Walaupun saya nggak bisa bantu Anda, tapi saya ingatkan bahwa sudah mulai gerimis. Lalu satu contoh lagi yang juga hampir 20 sekian tahun, 20 tahun lebih ya. Itu ada seorang bapak dari satu perusahaan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Datang ikut saya punya training yang public training. Jadi dari pagi jam 8.30 saya lihat bapak ini sedikit gloomy ya, sedikit tidak bersemangat. Sepertinya dia tuh ada masalah. Saya lihat mungkin dia tuh lagi demam, lagi kurang sehat ya. Jadi waktu istirahat, coffee break, saya tanya, Pak, Bapak kurang sehat? Dia bilang, iya, saya sudah 2 hari saya flu, tapi karena saya sudah bayar, saya sudah komit mau datang ikut, saya ikut training Bapak. Saya bilang, Pak, di tas saya itu ada 4 macam obat flu dan obat demam. Kalau Bapak mau, silakan pilih satu macam. Nanti habis makan siang kita, Bapak minum obatnya. Jadi dia ambil satu, oke, obatnya itu saya ingat namanya, tapi saya nggak boleh sebut. Udah makan obat itu, siang hari, dia sedikit lebih enak badannya. Lalu waktu mau pulang, dia bersalaman sama saya, dia bilang, Pak, saya dari perusahaan besar, saya sering ikut seminar, tapi saya nggak pernah ketemu seorang pembicara begitu memperhatikan saya punya kesehatan, dia bilang. Jadi Bapak yang peduli. Terima kasih banyak, jadi dia bersalaman, dia terus pulang. Nah ini adalah satu service, ini yang saya berikan kepada orang lain.
Tadi waktu saya beli sarapan adalah orang lain berikan kepada saya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi seorang service provider yang profesional, oke, ini kembali ke definisi ya. Ini adalah satu kata-kata saya yang sangat penting bagi semua orang yang ikut training saya. Kalau Anda mau jadi service delivery yang baik, Anda itu harus pakai semacam satu kepedulian, satu tuntutan. Saya punya bahasa adalah you have to be critical. Anda harus kritis terhadap pelayanan. Kalau Anda tidak kritis terhadap pelayanan, Anda sendiri take it easy gitu. Ya udahlah, apa saja saya bisa terima. Ya, saya nggak peduli, saya nggak perlu di-serve, saya nggak perlu dilayani dengan baik. Dengan demikian, Anda juga tidak bisa melayani orang lain. Oke, jadi ini yang saya mau sampaikan di sini. Kalau Anda tidak menuntut service yang baik dari orang lain, Anda juga tidak bisa memberikan service yang baik. Di banyak perusahaan, termasuk hotel berbintang 5 yang saya pernah gabung di tahun 2002, itu hotel berbintang 5 pertama di Medan. Jadi saya dapat kontrak 1 tahun kerja di situ untuk train orang-orangnya. Nah, bagaimana saya bilang orang bisa bekerja dengan baik? Kenapa? Mereka tidak pernah lihat hotel berbintang 5 di Medan. Jadi mereka itu mau diminta untuk memberikan pelayanan yang prima, itu sangat tidak mungkin. Ya, apalagi kalau mereka itu suka apa? Karyawan yang kerja di restoran, di hotel, ya, di rumah sakit misalnya juga sama ya, suka compare, suka membandingkan dia punya rumah dengan tempat kerjanya. Kalau saya bilang, ini tempatnya sedikit kotor ya, agak sedikit kasarnya ya, jorok sedikit. Tolong dong dibersihkan. Mana ada jorok, Pak? Jadi dia bandingkan dengan dia punya rumah. Oh, di rumah saya itu jauh lebih jorok dari sini. Jadi saya anggap ini udah bagus. So the standard of service masing-masing karyawan itu beda dan harus ditingkatkan. Tidak bisa dianggap sama. Maka bicara soal service, di Medan ini ada satu cerita yang sangat berharga. Mungkin Bapak Ibu juga kepingin dengar dari saya. Ini saya terus terang aja, namanya saya sebut nggak apa-apa ya. Ini bukan promosi ya. Anda pasti tahu apa itu Pizza Hut. Pizza Hut lebih kurang 20-an tahun yang lalu. Saya nggak lupa berapa tahun lalu. Tapi sudah 20-an tahun ya. Waktu itu saya gabung di satu klub sosial. Kebetulan manajer Medannya itu juga anggota kita. Jadi waktu itu kita lagi diskusi. Bapak Ibu setuju nggak bahwa Pizza Hut itu tidak bisa merekrut orang lokal untuk kerja di Pizza Hut? Kenapa? Karena standarnya itu beda, dia bilang. Mereka tuh datangkan SDM dari Jakarta untuk jadikan contoh dulu ya, jadikan satu ya contohnya dulu lah ya, standard of service di Pizza Hut itu seperti apa. Setelah 2-3 tahun kemudian, saya lihat Medan tuh tambah datang lagi, ada Sogo, ada Matahari, dan lain sebagainya. Itu membuat standard of service di Medan itu mulai bertambah, lebih meningkat. Kalau enggak, di Medan ini, dia tidak bisa seperti di Bali, nggak bisa seperti di Jakarta, ya. Jadi orang itu bisa concern terhadap service. Tapi belakangan ini saya lihat sudah mulai bagus. Satu pesan, bukan pesan lah, satu message yang mungkin termasuk penting juga ya, saya sering sharing sama teman. Setelah ada COVID-19, saya melihat service di Medan ini rata-rata sudah jadi lebih baik. Saya nggak tahu kenapa. Ya, ini ada Pak Budi, nanti saya bacakan. Jadi service di Medan ini otomatis jadi lebih baik. Karena bisnisnya drop banyak, terutama yang jual makanan minuman, ya, terutama yang itu ya, atau yang jual online shop dan sebagainya, mereka itu jadi lebih baik. Kenapa? Bisnisnya lagi kurang baik. Nah, kalau begitu ada baiknya enggak? Ya tentu kalau bilang bisnis drop, ya orang pasti bilang nggak baik kan. Nah, jadi kembali ke tadi Pizza Hut, satu contoh bahwa kalau Anda punya perusahaan memberikan service yang baik, you have to train your staff, you have to train your employees. Melayani itu mesti melayani pakai hati. Melayani itu nggak boleh tanggung-tanggung. Konsisten nggak? Anda komit nggak gitu? Kalau Anda nggak komit, Anda itu nggak bisa melayani dengan baik.
Oke, jadi tadi satu contoh itu karena Pizza Hut is one of the best restaurants to me ya. Itu di Medan sudah puluhan tahun, saya suka dengan mereka punya cara service, standard of service-nya itu luar biasa. Saya ada satu contoh tapi bukan hari ini, nanti waktu kita bicara soal emotional needs apa gitu nanti saya akan sharing. Saya baca dulu komen dari ini ada Ibu Kolda dulu ya. Menurut saya service yang bagus itu berpihak pada pelanggan. Oke. Kalau saya tidak salah menerjemahkan, berpihak pada pelanggan berarti menurut pelanggan itu baik atau tidak gitu ya. Walaupun saya bisa serve Anda baik-baik, tapi mungkin Anda masih belum terasa service itu. Karena sesuai dengan dia punya mood, sesuai dengan dia punya standard, sesuai dengan dia punya emosi hari itu. Pak Budi, good service itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan setidaknya itu memenuhi minimal ekspektasi customer. Tidak harus menjadi produk, tidak harus menjual produk dengan harga murah. Nah, ini dia. Jadi sesuai dengan needs and wants customers, maka di marketing itu ada satu istilah itu customers needs and wants. Apa kebutuhan dia, apa keinginan dia. Kalau Anda bisa memenuhi dua itu adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa memenuhi, atau Anda hanya bisa memenuhi wants-nya atau kebutuhannya, tapi needs-nya, tapi Anda tidak bisa memenuhi dia punya keinginan. Oke, jadi itu sangat tidak baik ya. Dua-duanya harus ada. Jadi kalau misalnya saya mau pergi beli sepotong baju, saya mau beli baju satu set ya. Bajunya saya dapat, tapi cara dia melayani saya itu salah. Maka saya dapat apa yang saya butuhkan, tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Yaitu saya menginginkan dia tuh bisa melayani saya itu dengan baik. Maka di situ saya menilai this is not good service. Oke, Jadi terima kasih Pak Budi sudah sampaikan. Oke, dia punya point of view. Jadi ada 10 menit lagi. Saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana Anda mengetahui customers needs and wants. Saya sambung dari Pak Budi ya. Kepada Ibu Stella dan teman-teman di sekolah, saya juga pernah terangkan waktu itu kita ada satu sesi khusus. Saya bilang begini, jangan mempunyai satu asumsi atau persepsi bahwa pelanggan saya itu butuh ini. Pelanggan saya itu hanya butuh harga murah. Pelanggan saya itu hanya butuh senyuman dari saya punya staff dan lain sebagainya. Itu kita punya asumsi. Asumsi kita itu tidak selalu benar, ya. Nah, jadi hati-hati waktu Anda desain kita punya service, ya, waktu kita desain kita punya pelayanan, harus desain sesuai dengan customers needs and wants. Mereka mau apa? Pakai cara begini. Seandainya kalau Anda buka sekolah, seandainya anak saya sekolah di situ, saya tuntut sekolah itu kasih apa? Oke? Kalau Anda Anda buka bioskop, Anda bilang, seandainya saya adalah penonton, saya mau apa gitu. Nah, jadi terbalik. Saya di bidang training, saya selalu berpikir, saya punya customer yang ikut training saya itu dia mau apa. Maka tadi di awal sesi ini, mungkin ada yang belum dengar, saya bilang, tolong DM saya, kalau Anda, Ibu Bapak, mau dengar sesuatu topik yang mengenai manajemen, silakan send message to me. Saya akan consider, saya akan cari bahan. Kalau ada, langsung saya bisa jawab. Kalau enggak, saya cari bahan. Ya, jadi sesuai dengan Anda punya kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah yang ke-8 ya. Jangan anggap, gampang ya buat satu judul. Nanti tanggal sekian saya mau bicara apa, itu sebetulnya tidak segampang itu. Kalau saya hanya cuma bicara-bicara sini, tidak ada yang ikut, tidak ada viewers, tidak ada yang nanti sudah view saya punya IGTV, itu juga percuma ya. Jadi harus ada hasilnya seperti itu. Oke, jadi itu tadi customer needs and wants. Sekarang ini saya mau bicara soal dua macam needs dari customer. Tadi saya berikan contoh, kalau misalnya Anda beli baju itu adalah kebutuhan praktis. Baju itu dibeli untuk pakai. Tapi apakah itu penting?
Nah, yang lebih penting apa? Yang lebih penting perasaan Anda atau yang lebih penting adalah bajunya? Walaupun Anda sudah beli baju, dapat bajunya, tapi perasaannya tuh nggak nyaman. Oke, jadi perasaan itu nggak nyaman. Kenapa si penjual itu memperlakukan saya seperti itu? Jadi saya itu tidak nyaman terhadap satu perilaku seperti itu. Nah, long after you have bought the product, mungkin waktu Anda pakai masih ingat, oh ada satu service yang kurang bagus waktu saya beli baju ini. Mungkin Anda tidak mau balik lagi. So, emotional needs adalah kebutuhan emosional. Service is about feeling. Anda bisa merasakan. Anda tidak bisa pegang, Anda tidak bisa bawa pulang. Tapi bisa merasakan, itu bisa masuk ke dalam pikiran Anda. Dan repotnya, service yang baik sekali, service yang buruk sekali, itu bisa membuat Anda itu ingat sampai puluhan tahun. Jadi kalau saya biasa di offline training, saya tanya, yang mana yang paling tahan lama gitu? Yang misalnya service yang jelek bisa lebih tahan lama atau service yang baik lebih tahan. Nah, biasanya orang jawab service yang jelek, service yang buruk, service yang tidak bisa kita terima. Ya, saya juga ada beberapa contoh, mungkin ini saya sharing lah. Karena ini sudah hampir 30-an tahun di sebuah bank. Bank ini pun sudah merger dengan bank lain, jadi saya boleh sampaikan, tapi saya bagaimanapun nggak boleh sebut nama bank. Ya, dulu tuh nggak ada teller, dulu tuh ada hanya kasir. Nah, kasir itu jam 2 sudah tutup. Tapi sebagai seorang nasabah, biasanya dia tuh mau sesuai dengan dia punya keinginan. Lewat 5 menit, lewat 10 menit tetap datang, nuntut si kasir tuh bayar dia punya uang, karena dia mau tarik dari dia punya tabungan. Jadi waktu itu ada kasir itu yang lagi kerja, karena sudah jam 2 lewat, dia mau selesaikan dia punya pekerjaan. Saya bilang, Pak, sorry saya terlambat, saya akui saya salah. Boleh nggak ya saya minta bantuan hari ini, tolong dong bayar uang saya mau tarik uangnya. Dia nggak keluarkan satu kata apapun, cuma tangannya tunjuk ke atas, karena di atas itu ada jam dinding. Jadi artinya, kamu lihat jam dinding ini, karena jam sekarang ini sudah jam sekian, you nggak butuh. Tapi dia nggak keluarkan kata-kata. So the body language itu menunjukkan kepada saya bahwa saya sudah tidak bisa ambil uang lagi, saya harus pulang. Nah, waktu itu saya merasa, loh, ini kok begini bahasa tubuhnya gitu. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita sering sekali nggak memperhatikan kita punya bahasa tubuh itu bisa membuat orang itu jengkel seumur hidup. Ya, itu namanya bad service. Dan juga bisa sebuah senyuman yang sangat natural, tidak dibuat-buat, itu juga bisa membuat orang itu ingat selalu, bisa ingat sampai mungkin puluhan tahun. Ya, jadi ini adalah soal service ya. Jadi layanan prima yang bagus, yang prima ya, tidak harus mahal dari situ. Maka sekali lagi saya ulang lagi, service is about feeling, is about perasaan. Bagaimana Anda merasakan itu nih. Lalu hari ini juga saya mau sharing. Tadi saya udah bilang product can be the same. Dia punya spek ya, dia punya quality apa itu semua bisa sama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya your service has to be unique. Nah, service itu unik, itu nggak bisa ditiru. Maka kenapa bank itu suka rekrut orang-orang yang sangat bagus dalam pelayanan, walaupun dia belum banyak sekali kliennya, nggak apa-apa. Ya, seperti fast food restoran juga pilih orang yang murah senyum. Ya, jadi itu yang saya pikir yang perlu diperhatikan. Service itu bukan berarti harus mahal, you sediakan apa. Satu contoh, di sini ada Pak Diki yang pernah bilang, saya pernah dengar cerita ini dulu di offline ya, di traders kita sering bicara tentang service seperti ini. Jadi ada satu contoh lagi yang mungkin lebih mewah, tapi kalau saya kasih contoh ini nanti Anda bilang, that is a very expensive service. Jadi saya tidak sampaikan dulu, saya kasih tahu dulu yang murah-murah. Kepedulian, sebuah senyuman, segelas air putih, kalau sesuai dengan dia punya permintaan, dia punya keinginan, dia mau misalnya dia hanya mau air putih yang hangat, saya kasih yang hangat. Dia mau air putih yang dingin, saya kasih yang dingin.
Hanya air putih aja, tidak mesti minum kopi, minum anggur, minum wine, minum whisky, itu nggak perlu. Tapi sesuai nggak dengan dia punya needs and wants. Seperti tadi Pak Budi bilang, dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, bisa nggak kita sampaikan. Oke, itu adalah dia punya tips. Oke, dia punya tips. Lalu ada lagi service yang saya suka kasih, proactive service, kemudian reactive service. Pelayanan itu jangan tunggu sampai orang minta. Maka bagi banyak perusahaan itu ada namanya Customers Bills of Right. The Bills of Right artinya satu daftar di mana itu customer itu mempunyai hak untuk meminta, untuk menuntut. Dia berhak untuk minta ini, minta itu. Ini ada satu Bills of Right yang saya baca sudah lama sekali. Dia berikan contoh Coca-Cola, dia berikan contoh Toyota juga ada. Ini contohnya bukan yang jauh ya. Toyota itu ada di Medan, jadi saya promosi sedikit Toyota. Jadi customer itu berhak apa? Sekarang banyak bengkel resmi itu sudah menerapkan satu sistem. Saya adalah pemilik mobil. Sebelum mobil saya masuk ke bengkel, saya berhak tahu berapa estimasi biaya untuk saya punya mobil kalau mau direparasi di sana. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak berhak untuk tahu, tiba-tiba nanti waktu keluar saya punya mobil sudah selesai diperbaiki, dicas sekian ratus ribu atau berapa juta, tentu saya nggak puas. Jadi customer itu berhak untuk tahu. Oke, jadi makanya kita itu sangat penting sekali mesti tahu apa adalah dia punya. Nah, kalau di proactive service, saya itu tidak perlu tunggu sampai orang minta. Ya, contoh yang saya berikan itu di restoran adalah, kalau air putih saya sudah habis, saya tidak perlu tunggu nanti saya panggil, mas, tolong tambah air putihnya. Tapi datang waiternya itu, dia nawarkan. Oke? Dia menawarkan, apakah Anda masih mau nggak air putihnya gitu ya. Kalau masih mau air putihnya, oke, saya tambah. Seperti ada sebuah restoran yang cukup terkenal, restoran Jepang, itu dia ada sediakan ocha. Ocha itu ada yang hangat, ada yang dingin. Itu selalu dia keliling-keliling, datang lagi dia lihat cangkirnya tuh ochanya sudah tinggal separuh, dia bilang, Pak, Bu, tambah lagi nggak ochanya gitu. That is what we call proactive service. Jadi service yang bagus tidak menunggu orang minta. Service yang bagus adalah you have to have that kind of initiative to offer, menawarkan. Kalau memang orang memang suka dengan apa yang di offer, dia akan minta, dia akan bilang setuju, dia minta. Tapi kalau dia nggak setuju, dia nggak mau lagi, itu nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang merupakan hak pelanggan, kita itu tidak boleh lagi tunggu sampai dia minta. Ya, kalau dia minta kita kasih, is okay. Tapi lebih baik lagi adalah sebelum dia minta itu kita sudah harus ada satu inisiatif untuk memberikan. Hari ini kita sampai di sini dulu. Jadi nanti di tanggal 9 yang akan datang, kita itu ada satu talk show lagi, ada kaitan dengan pelayanan, ada kaitan dengan service. Itu adalah four way to say no. Jadi ada 4 cara bagaimana kita itu mengatakan tidak bisa terima atau saya mau tolak, ya. Jadi nanti ada satu sesi yang bagaimana kita menolak, ya. Bagaimana kita menolak permintaan pelanggan yang kadang-kadang itu berlebihan atau yang tidak bisa kita berikan. Jadi masih tentang service. So how do you reject, ya, dia request? Bagaimana Anda bisa memberikan ini? Baik, terakhir ini saya baca dulu dari Pak Budi, kalau enggak nanti kurang baik, ya. Bad service and good service akan selalu diingat customer dibandingkan produknya. Sekarang bergantung kita kesan seperti apa yang akan kita sampaikan ke customer kita. Oke, jadi sama-sama bisa diingat sampai cukup lama. Jadi next Sunday yang akan datang, kita bahas ada 4 tips, ya, 4 tips to say no. Bagaimana kita menolak pelanggan dengan baik sampai nanti dia nggak bisa kecewa. Itu adalah kita punya topik di minggu. Tetap jam 9, tetap gabung ya Bapak Ibu sekalian. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa lagi. Enjoy your activities today. Thank you, bye-bye.